Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan bacaan kita, karena ada jemaah yang belum menerima ijazah daripada Ratibul Atas, maka ulun ijazahkan sampai dijawab nanti qabil itu billahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum hadiratil atas bilaikum qabiltum billahi. Insyaallah seperti hanya ulun berijazah menerima dari guru-guru ulun, yaitu juga ulun ijazahkan Allah SWT. Ratib ijazah mudah-mudahan berkahnya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdid qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumi fid dharain amin. Adabul aqli, ini menerangkan tentang adab-adabnya, yaitu makan. Adab-adab makan di dalam makan. Amal adabul lati qablahu fahiya ghuslul yadain. Adapun bermula adab-adab yang dikerjakan sebelum makan, fahya al-ghuslul yadain, tentunya adalah ghuslul yadain, yaitu membasuh, mencuci kedua tangan. Walaupun kita makan pakai sendok umpamanya, memang tidak ada langsung hanya makan pakai sendok, cuma kita menyesuaikan. Kalau makan rawon ya pakai sendok, soto nasi sop pakai sendok. Wa wad'u ta'ami ala sufratin bil ardi, dan menaruh wadah makanan, piring kan apakah itu di lantai sebetulnya. Dan kita makan bersamaan, nah ini pasnya di atas. Namun diangkat ini kurang beradab. Kecuali memang ada di meja, ya ditaruh di meja. Jadi kalau kita makan bagusnya diangkat di lantai. Apalagi makanannya panas, piringnya yang diikuti panasnya diangkat. Wal julusu, dan dalam keadaan duduk. Jadi makan minum itu duduk. Wa niyatut taqwa 'alal ibadah, dan diniatkan supaya kuat dalam beribadah. Jadi makan itu sama-sama makan, kita berniatnya lain, satunya berpahala, satunya enggak. Jadi kita mau makan pagi, sarapan pagi, nyatakan supaya kuat di dalam menjalankan ibadah. Ibadah kan macam-macam, pian usaha, mencari nafkah, pergi ke kantor, ke pasar, buka toko. Niat ini niat, jadi niat ibadah. Maka makan, sarapan pagi, niatkan supaya kuat ibadah, berpahala sudah. Berpahala. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa tarkul akli ma'as sibai, dan ampih makan, artinya berhenti makan. Jangan sampai kita kenyang. Adabnya itu artinya berhenti sebelum kenyang. Cuman kita ini kadang-kadang
belum berhenti, aman belum kekenyangan. Nah, ini dimulai ya dia. Jadi tarkul akli ma'asifah, meninggalkan makan beserta kenyang, artinya berhenti sebelum kenyang. Memang nyaman kalau makan tuh berhenti sebelum kenyang, tapi mau sampai kenyang. Ada nyaman di awal, ada nyaman di parut. Ayo, ada nyaman di parut. Akhirnya apa? Kuring, banyak kuring. Kada sehat. Karena dalam itu ada bisa garing Rasulullah juga, garingnya Rasulullah 2 kali anak wafat lawan waktu sidin itu kena dipasangi di sumur sidin itu ada buhulan rambut. Nah, disihir dulu sudah ada zaman Rasulullah. Nah, itulah dibacakan kul a'udzu birabbil falaq berbinas. Nah, 11 buhulan rambut itu terlepas ketika dibacakan ayat itu. Makanya anak kuring disuruh bacanya. Jadi Rasulullah sehat orangnya, karena ada makan kada sampai kenyang sini. Warito bil hadirina minat ta'am, dan cukup puas atau ridho dengan makanan yang ada. Artinya jangan, kalau sudah yang ada itu jangan, ada kita nih, jangan bertetakin yang lain. Ada kita kan rajin disuruh nih ayam, kalau adalah yang sudah dari salon ayam adakah kan sekalinya apa dia dapat intalo ya ayamnya ini kan badak nih. Nah, minimal kita tahu dulu ya, kecuali memang kita kan bisa makan itu sudah nggak makan dimakan dan aku kadang makan intalo. Nah tadi kan itu orangnya, nah maka tetaki jangan. Jadi ridho bil hadirin minat ta'am, jadi ridho dengan hadirnya makanan yang dihadapannya. Aduh ya Allah, itu tuh kita nih kadang tahu adatnya kadang-kadang. Cuma sudah kebiasaan benar. Nah, lagi lu binian ini, ya Allah, binian banyak kadang-kadang gelas aqua dibuka, diminum bajunya, dalamnya intalo 2 biji, ayam 2 iris masuk situ juga. Dan ini amonnya kata minta izin dulu. Ini termasuk makanan ini antara halal dan haram, bahkan ada yang mengatakan haram. Oh ya, aku ada Allah mau belilah nah 2 iris nah. Tapi mau langsung buat hati-hati. Temakan anak, temakan bini, yang anak lebih pintar banyak. Temakan laki segala. Watar kudamihi, dan meninggalkan mencela makanan itu. Nah, ini biasanya bagian nih mencela ini. Bagian kan bini enggak? Apa sih mesin banget ya? Nah ini hamba sudah makan aja dengan Rasulullah kada pernah mencela makanan. Nah apa dah? Maka bininya ini bila dicela, ini kita lakukan umpamanya nih, Umar, mesinnya apa jawaban bini kita? Umar, padahal uyahnya sedikit nah, ya. Mungkinlah kira-kira kemasinan tuh uyahnya sedikit. Ada masuk di akal. Bilanya sudah hambar, apa jawabannya? Padahal banyak uyahnya. Nah, itu biasanya kayak gitu. Di mana masuk akal kemasinan uyahnya sedikit. Bila hambar kebanyakan uyahnya banyak, padahal kan masuk di akal. Nah itu makanya kita kan usah mencela. Bilanya kada tapi selera, makan sedikit sudah. Bilanya gancang makan ya tuh, cuman jangan sampai kekenyangan. Kita ini di makom kenyang aja sudah, jangan kekenyang. Mau kawa berhenti sebelum kenyang. Cuman kita ini biasanya makan sampai kenyang, asal jangan kekenyangan. Nah, itu makom kita. Nah, artinya kedudukan kita orang awam kayak itu, apalagi anak bekerja berat, anak ngecor, anak apa, yang nyangkul macam. Wa talabu mayyakulu ma'ahu, dan dia mencari teman untuk makan bersamanya. Jadi Nabi Ibrahim itu digelari Khalilullah. Salah satu penyebabnya Sidin itu kada pernah makan seorang. Bilanya ada makan nih, bini anak sudah kena dulu ya, mana orang lewat dulu.
Bila ada orang melewat sidin sampai berjalan 2 pal, diceritakan di situ. Mencari kawan untuk bersama-sama makan dengan beliau. Nah itu makanya disebut Ibrahim Khalilullah. Ibrahim kekasihnya Allah karena pamorah. Karena pernah pilih-pilih sidin dulu. Masuk dapat makanan Pak Muslim dah ada. Karena Muslim mungkin dulu Muslim masuk ditegur Tuhan. Aku aja nantok aku lah makhluk nantok aku lah manusia secara Allah kada pernah pilih-pilih, semua aku beri rezeki. Kenapa engkau cuma beberapa memberi rezeki yang sedikit aja kau pilih-pilih? Akhirnya Nabi Ibrahim sampai berjalan berpal-pal mencari kawan untuk kada kita harus kayak itu. Yang mana? Cuman ini contoh. Nah, contoh memotivasi bagi diri kita mengkawal makan tuh bawaan. Apalagi bila duit banyak, rezeki lancar, kita kemana yuk? Nah, jamaah di bawah makanannya. Itu. Ini dulu tuh kita bila subuh tuh di Palembang tuh masih ada bangku aja mesin. Oma aja sih. Kita tapi sidin pasti habis esrok. Karena habis esrok lah jangan ada yang belikan jadi. Nah, jadi habis sembahyang subuh Yasin Waqiat Tabarok sampai wahini kok wiridnya Yasin Waqiat Tabarok. Nah, habis itu panjang sampai la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, sampai al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Selesai esrok sembahyang. Habis sembahyang esrok masuk ke mobil. Kemana? Katupak biasanya 2 mobil sampai ke sana. Nah ampun warung ini guru lawan anak gua kabur ada jamaah. Masuk ke guru. Sekalinya disusul makan di atas meja. Selesai nyusul baca doa guru ya. Baca doa. Habis baca doa makan. Tambah duduk tambah-tambahannya habis bidang. Setelah itu terima kasih banyak guru sudah biar bawa anak gua kesini baca doa selamat. Sudah udah minta halal gratis makan sakanyanya boleh bisa kuikat topat. Nah itu namanya barokah itu nih itu. Mantap banget. Sampai kadang-kadang sidin apa yang kita pindah kemana makanannya jangan. Di situ harus ada bayar terus sidin. Ayo itu asli dua mantap banget. Nah jadi bawaan itu termasuk adab kita makan. Jangan makan sorangan warung padang sorangan. Namanya kan bila ada nyaman badan duduk lihat tubuhnya. Ya Allah. Nah jadi watola bumayakul ma'hu dan mencari kawan untuk makan bersama. Nah itu adabnya. Wa amal lati ma'hu fahya al-badu bin tasniyah. Adapun yaitu termasuk adab-adabnya lagi yaitu memulai dengan membaca bismillah jahron dengan nyaring sedikit, agak nyaring bismillahnya. Kenapa? Lihat kurawairohu untuk niatnya mengingatkan kalau bina kawan dihiga kada ingat membaca bismillah. Jadi membaca bismillahnya dinyaring sedikit. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan dua bismillah, jangan dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekira kawan kan supaya apa? Supaya niatnya kalau bina kawan dihiga itu lupa membaca bismillah. Nah ada tuh dalilnya tuh ada biar orang bismillah nyaring tuh nanti kan. Adabnya kayak itu. Biasanya kan kalau sudah lapar melihat makanan bina nah disukainya dengan lagi sudah pasukan angin ada langsung cok ya suap bismillah lah kadang ya. Nah maka itu gunanya bismillah dinyaring sedikit bismillahnya. Wal aklu bil yumna dan memakannya pakai tangan kanan. Inilah ujar orang ulun biasa kidal guru jangan dibiasakan memakan. Kan ada orang menyiang iwak kidal, baca tatak iwak. Ya Allah,
menyiang iwak kiwa juga kan bapak bola dan kiwa, tapi usahakan amunnya makan pakai tangan kanan. Dulu zaman sahabat ada di sahabat ya Rasulullah makan pakai tangan kanan. Ya sahabat, tangan ulun sakit Rasulullah. Padahal kada sakit. Begitu hendak pakai tangan kanan tujuan sakit tujuan akhirnya. Di zaman Rasulullah. Jadi sunnahnya tangan kanan kalau memang ada uzur, kecuali memang sakit. Ini zaman Rasulullah terjadi. Sahabat disuruh pakai tangan kanan, ya Rasulullah pakai tangan kanan makan. Dan sahabat tangan belum sakit, padahal tangan beliau ada sakit, langsung sakit tujuan. Nah itu zaman Rasulullah Pak, zaman Rasulullah. Makanya semua yang disunahkan oleh Rasulullah memberi manfaat dan menjauhkan dari segala kotoran. Turuti tadi makan namanya. Nah sudah disampaikan tadi itu akhlak Nabi, makannya kayak itu. Maka ketika makan kita, ketika memakai akhlak Nabi seakan-akan Nabi itu kada pernah lepas daripada diri kita. Kenapa? Karena setiap kali kita menggawe sesuatu selalu memakai akhlak Nabi. Kenapa ikan tangan kanan? Nabi pakai tangan kanan. Kenapa bismillah nyari? Nabi bismillah nyari. Kenapa ikan ampe makan belum kenyang? Nabi pakai itu. Kenapa ini? Kenapa? Nabi hanya yang digadang cuma Nabi Muhammad Sallallahu. Itu salah satu ajaran guru kita dulu supaya memudahkan mimpi bertemu Nabi, rancang-rancang mengingat Nabi karena memakai sunnah Nabi. Ya jauh sampaikan. Nah orang ini kan rame-rame, nah payudana belajar apa? Belajar Nur Muhammad, belajar kada apa-apa bagus memang kalau memang ada ahlinya. Memang ahlinya kita, tapi pun yang ada ahlinya, apalagi kitabnya kita pada jelas, kita ada usah mengejar-ngejar yang belajar itu. Kita cukup mengamalkan perjalanan Nur Muhammad. Kada usah nang Nur Muhammadnya, kita mengamalkan perjalanannya Nur Muhammad. Apa perjalanan Nur Muhammad? Ya nang hendak tuh makan baca bismillah, itu perjalanan Nur Muhammad. Hendak masuk WC baca doa, keluar WC kanan apa kaki kanan, masuk WC kaki kiri, itu perjalanan Nur Muhammad. Hendak masuk masjid, semua yang dipakai akhlak Muhammad itulah perjalanan Nur Muhammad. Itu aja sudah luar biasa. Ada wajib Pak kita belajar Nur Muhammad, karena wajib kesempurnaannya itu. Daripada takut salah, kalau gurunya ada tapi memang bukan ahlinya, lalu kita asa iya malah ikut kadang-kadang ikut tersesat. Nah, kalau memang sudah ada silakan, bagus Pak itu kesempurnaan. Tapi karena ayo kita cukup ya guru lembari, kita cukup mempelajari dan mengamalkan perjalanan Nurnya Muhammad, bukan mempelajari Nur Muhammad. Nah itu. Maka kayak apa belajar ini Pak? Akhlak-akhlak sini ini kita pakai. Nah, berarti kita berjalan di apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa Jasidin habis makan tangan kanan, watasgirul luqmati dan mengecilkan suapan. Memang kalau Nabi jadi 3, karena yang dimakan sidin roti, madu, lawan kurma. Nah, kita sini makan ngalih makan 3 nih rata-rata. Masya Allah, apalagi nasi sop. Nabi ini makan apa? Yang dimakan Nabi roti, kurma, ya. Roti yang kasar-kasar kan di Madinah jadi ya Madinah. Dirapi-rapi lipat-lipat. Oh, tapi dia. Nah kalau kita di sini umpamanya makan yang kada bersendok, maka sunnahnya memang kayak Nabi jari 3, jari 3. Jadi jari 3 itu ini, nah petunjuk tengah lawan jempol ini makanan. Nah Nabi. Jadi mengecilkan suapan itu adabnya. Oh ini kocok kayak ini jakawan olahnya. Apalagi kalau di pesantren tuh pakai apa? Pakai talam, lalu ditatak di garis.
bilanya orang ngambak, kata kampak sekarang jangan ikam melanggar garis ini jangan. Pesantren kayak itu biar kelihatan datar amunan hanya pasar-pasar kada tahan panas. Makanya kawan makan panas sudah tebal hilangnya. Mau lekasnya habis ya, kamu kadang bisa makan kan? Sini aja, mau baru dong lagi ini. Ayo, di pesantren itu ketahuan yang sudah lawas pondok kok, kada tahan kada panas lagi, tangan kada kepanasan, hilang kada kepanasan lagi, jadi sudah. Dan hanya ini maka kan kada boleh ditiup. Jadi ketahuan santri baru nih. Santri baru. Ingat dulu mengantar si anak promosi di Abror tuh mengantarkan dulu kan pernah mondok di Darul Ilmi yang Anggang. Tapi 2 tahun aja setahun. Udah nantar ke sana lawan abah sini kawan bermusik. Kita melangi anak ya ayo. Kedua melangi Abror tuh. Sekali sampai di sana pas orang makan siang. Jadi Sidin melihat mencari si Abror di mana. Kawannya sudah menyok bawa makanan ke asrama di bawah. Sekarang pendudinya beriwak sudah. Tinggal nasi lawan tempe kan apa itu? Kan ada iwaknya sudah. Nak, apa iwaknya nak? Udah habis dah. Kalau tak judi je, aduh naik. Esok kulit aja kita sama dok lagi. Dibawa kulit ke Palangkaraya, ya ada sekolah di Depok tuh, Dr. Rojani. Situ akhirnya lulus di situ, kuliah di IAIN, habis kuliah IAIN pondok lagi di Darussalam. Nah, karena sudah ganal kan, waktu itu kan tamat madrasah kan tuh, pondok tuh pindah kurus, hanya beberapa bulan kurus. Pas kita ke sana, pas lenting makanan kan ada iwaknya. Nak emang beri panas deh. Titik banyak mata sini. Gulingkan kita. Ya Allah, itu anaknya kata bapak. Sidin Filipina ada tangan melihat anak Sidin kayak itu. Tapi ada kawan dia memang ada duriannya, ya Allah. Durian bentuk lampion ini biar asal mondok sekolah bulitnya insya Allah. Karena sudah menjadi Riyadhos Sidin 7 turunanku semua insya Allah. Ahli ilmu, ahli zuhud. Itu jadi Riyadhos Sidin kayak itu. Banyak orang yang mengatakan asal mondok tuh geser salat aja, asal pernah mondok sebulan 2 bulan kan. Nah itu hebatnya kenapa? Yang membimbing. Nah itu yang bimbingnya luar biasa. Jadi orang bibitnya luar biasa, Riyadhosnya datuknya juga luar biasa. Wa ijadatu madhiha, dan hendaklah kau membaguskan kunyahan makanan itu. Minimal lah sempurnanya mengunyah makanan itu 18 kali kunyahan. Kita mengunyah. Ada yang 3 kali itu awan makan. Karena membantu pencernaan. Nabi jadi kunyah jujur kunyah. Minimal kita ini pernah menggawi yang digawe Nabi. Ujar guru urban kayak itu. Mau kadang awal kita terus-terusan mengunyah 18 kali, minimal kita suapan pertama tuh kunyahlah seperti kunyahan Rasulullah 18 kali di sini. Ada juga tuh mengingat Nabi mengikuti Nabi. Syukur benar kan sampai itu 18 kali, 20 kali. Amun kada begigi lagi Bang, takut habis itu. Ada begini lagi. Wa tarku matiyatihi ila ghairiha, dan meninggalkan memanjangkan tangan kepada makanan yang lain. Artinya mun kita ini lagi makan ini ya lain camilan wadah lain makanan nasi di hadapan kita, di situ lauknya, di situ sayurnya, adabnya jangan memang ini ayam sayap habis kah paha jangan debat. Maka kadang-kadang kita mengerti asal biasa aja. Juhud panjang banget tangan. Nah itu jadi ada adabnya. Cukuplah kau yang di hadapanmu itulah adabnya. Ini yang dipadahkan ini makan nasi lah, makan nasi.
wal aklu mimma yalihi illa bil fakihah, dan makanlah dengan sesuatu yang ada di sampingmu illa bil fakihah, kecuali makanan ringan aja. Kalau makanan ringan boleh. Bisa goreng ini, boleh itu. Tapi mau makan nasi sudah ada, iwan di situ sudah ada, jangan panjang-panjang ke lain tangan. Namun camilan aja ada apa? Pakai itu 9 atau makanan ringan. Wa ala yaquhu fi ta'am, dan janganlah engkau meniup-niup makanan yang panas. Jadi bagusnya memang jadi agak dinginkan dulu. Kecuali memang sudah tahan hilang tadi kayak anak pesantren tadi. Agar mengkada tahan, jangan ditiup-tiup. Ditiup itu jangan. Ada tuh pasti madorot. Meniup makanan itu yang kada boleh itu ada madorotnya. Wa alla yaqta'ahu bisikin, dan janganlah engkau memotong makananmu dengan pisau. Biasanya orang makan steak, steak daging, garpu tek, besok akhirnya yang makan tangan kiri, tangan kanan mengikuti landing, nampak, nah itu kada ada. Maksudnya kada mengikuti adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan ditiup. Ini kadang-kadang masih panas, plak. Kalau panasan ditiup pun, ya Allah, Rabbi ya Karim, nah kayak akan dihabiskan kurang. Padahal ada di situ. Itu. Jadi pangah-pangah di bawah hujannya ya Allah, panas-panas disuap aja. Jadi jangan ditiup-tiup ya Pak. Nah kalau didiamkan dulu. Wa alla yasma'a bainal samri wan nawa, dan janganlah engkau mengumpulkan antara kurma dengan bijinya fi'inain dalam satu wadah. Ini zaman Nabi, makan kurma di wadah dan piring. Jangan habis makan bijinya diandak di wadah piring yang masih ada kurmanya juga. Kalau kita di sini ada kurma, umpama kita makan semangka nih. Nah semangka ada kulitnya, kita makan cus masih ada kulitnya itu jangan dituyuk dan ada semangka yang belum dimakan. Itu kan bisa orang maciji dan sebagainya diandak aja di bawah, apa mencarikan wadah lain. Kita nih mau makan ini, mendut ada kulitnya loh, kita makan kita buka, jangan kulitnya diandak dicampur lawan makanan yang masih belum dimakan. Itu adabnya itu. Makan kelengkeng, cucuk bijinya, cuma kelengkeng yang belum dimakan, jangan rambutannya gitu. Nah adabnya kalau di zaman Nabi kurma, kurma bisa apa sih? Udah tahu enak. Jadi silakan dia sambil makan dan bapak menurut pada bagus sama sambil makannya lah. Wa alla yasrabal ma'a illa indah diyaji ilaih. Nah ini yang sangat bagus. Dan janganlah engkau minum banyu ketika makan nasi tadi. Jangan kau minum banyu illa indah diyaji ilaih, kecuali sangat berhajat. Arti sangat berhajat, kasadakan kah, kapadasan kah, kapanasan kah, ayo. Tapi mau kada, jangan minum banyu waktu makan. Tutup makan dulu. Tutup makan itu kan jangan langsung minum. Minimal setengah jam. Berarti racatnya. Nah, jadi jangan di sini makanan, di sini minuman. Ya makanya lagi ini adabnya. Bahkan ulun mendengar hadis rutin, ya sini menghendak sehat rutin Nabi kada pernah minum waktu makan sampai setelah makan setengah jam baru sini. Dasarnya kenapa? Memudahkan pencernaan, mencerna makanan kita. Kalau campur banyu ngalih pencernaannya, sulit hancurnya. Namun Allah alhamdulillah Rasulullah makan pakai banyu, artinya pakai minum, masih tahan. Dan kira habis aku berjalan setempat kan disuruh melangkah minimal 50 langkah habis makan tuh, jangan langsung duduk berapa dan sebagainya. Nah itu.
akil ba'dahu fahyal qiyamu qabla siba. Adapun makan setelah itu, adab makan adalah berdiri sebelum kenyang. Artinya sampai tadi wa ghusl yadaini, dan setelah makan membasuh dua tangan. Ba'da lakihima, setelah nih orang apa menjilatin lah, cuman jangan jilat ini bang lah. Ini dimasukkan ke mulut suruh dihisap. Nah, itu sunnah. Kenapa? Karena yang nempel di tangan kita ini ada zat yang mudah menghancurkan makanan. Cuman dilihat-lihat juga mah. Karena juga ada orang yang jauh nang lihat memberi rasanya. Kamu di rumah silakan. Tapi itu sunnah. Tapi dilihat juga bang. Ada dilakasikan ditutup bang. Lihat juga. Jangan dihimat benar. Sama orang kekurangan itu ya. Nah, yang terakhir wal tiqatul tufati, yaitu mengambil biji nasi yang jatuh ketika makan itu. Segera ya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi yang ada barokahnya itu adalah yang terakhir, yang luput itu, yang gugur itu. Kenapa? Karena nasi itu langsung tercipta dari nurnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bila gugur, pilih masukkan itu berpahala. Jangan hirikan ada sudah makan masukkan. Kecuali gugur di tanah, makanya sudah terinjak. Itu. Yang terakhir, walhamdulillah, dan bersyukur mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, sudah bersyukur ini sudah sampai sudah makanan kita. Karilahan beratan al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya Allah ya Allah sallallahu alaihi Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma, Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an maghfura, Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an mubaraka wa tafarraqna tafarraqa ma'suma ya arhamar rahimin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi